Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Translate. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah karim. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah yang hari ini telah mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan berkahnya kepada kita seketika kita berada di tempat ini sampai kepada kita berpisah kelak. Kemudiannya kita insya Allah sebentar lagi kita akan bersama-sama melanjutkan dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengutarakan zikir kewajiban. Hadirin yang mulia, kita semua berkumpul di sini adalah pernah sebelumnya kita bersaksi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Maka semua kita mengangkat saksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang kita sembah. Our soul will meet in this time which Allah Azza wa Jalla created soul before our bodies. They we call it Alastu Rabbikum qalu bala. When Allah Azza wa Jalla asked for our soul, am I Lord God? You said, Bala, yes. Hadirin yang mulia, yang menyaksikan hal itu adalah rohani kita. Di alam roh ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan roh kita semuanya, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada seluruh roh kita, "Bukankah aku ini adalah Tuhan sesembahan kamu?" Maka semua roh kita yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Benar, hai Allah. Engkaulah yang kami sembah dan Engkaulah yang kami saksikan sebagai sesembahan kami." Then that time you must live in this life also. If not, it didn't make before in that day, you cannot live in this body. Dan hadirin mulia, ketika itu roh kita belum sampai ke tubuh kita dan kita sudah menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ketika roh itu sudah sampai ke tubuh kita, kita pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, we are happy to meet you, to be in this blessed place, which was place for hidayah for this country. Dan ketika ini hadirin dirahmati Allah, ketika roh sudah berada di desa kita dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga hari ini kita berada dalam keyakinan yang sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada diri kita.
special place, special time, special people. So this Asia also one of these special places. Dan hadirin, ditempatkannya kita di tempat yang sangat mulia, sangat agung, sangat spesial, sangat khusus. Dan kita pun yang berkumpul di sini juga dengan orang-orang yang khusus. Keadaan kita pun di waktu yang khusus. Maka kita mesti berusaha untuk bagaimana memelihara hal ini. Dengan ini insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menguatkan kita dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Of course, the first of this Makkah, Medina, Kudus, Sham, Damascus, Baghdad. There is this special blessed place, and here in this it is that key for opening this area for Islam. Hadirin beliau katakan, memang kita tahu bahwa Mekah, Madinah, Palestina ataupun Kudus, Al-Aqsa, Syam, kemudian dan negara-negara Islam yang lainnya sebelum datang kemari adalah negeri-negeri yang dimuliakan Allah, disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita pun tahu bahwa sebenarnya Islam itu dimulai dari Aceh. Maka saya katakan bahwa Aceh ini adalah merupakan serambi bagi negeri-negeri yang suci. Sehingga berkatakan bahwa kita berada di tempat yang sebaik-baik tempat di atas muka bumi sekarang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Awliya Allah in this place is not known where they bury, but full of awliya Allah. Masya Allah. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sangat diberkahinya tempat ini. Terlalu banyak ulama-ulama yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kuburkan mereka atas keberkahan usaha mereka. Hari ini negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah also test you and give this big bala on Allah. Allah will reward you inshallah for this. Dan beliau katakan, kita juga memahami bahwa sebelum ini beberapa tahun yang lalu dan semua kata beliau telah ditimpa musibah yang besar. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang besar terhadap para ahli yang telah tenggelam ketika itu bersama dengan kejadian besar itu. Dan semoga kita yang tinggal pun selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang berlimpah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Allah Azza wa Jalla, the most mercy when He gives something. When people patient, He reward them from His endless treasure. Hadirin yang dirahmati Allah, karena Allah Azza wa Jalla, beliau adalah zat yang apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji orang itu dengan ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Coming from Allah, it is good for us. This is what I think Jalaluddin Rumi said, or one other one, what you give me, it is good for me, even better or happiness. It is, you are my Lord, I accept, I am no object for you. Dan segala apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dari berbagai macam ujian dan kebahagiaan, ini semua adalah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita agar kita benar-benar meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sajalah
yang berhak kita sembah dan Tuhan kita, yang satu-satunya yang telah menguasai kehidupan kita. Di kehidupan ini sampai kepada kita tidak ada lagi. And we have been before 3 weeks in Qudus. We visit all this, and there was Sahaba, big Sahaba. We visit their grave, Maqam Mubarak. Beliau katakan sebelum kami kemari juga kami mengadakan perjalanan ke Kudus, ke Palestina, ke Aqsa, dan ke tempat-tempat yang suci, dan kami kunjungi kuburan para sahabat. Kami telah datang kepada kuburan mereka untuk bagaimana dapat melangkah ke tempat-tempat yang suci yang lain yang ada di dunia. There is one in this valley. There is they said maybe 700 Sahaba. They passed away, died there. Lebih kurang beliau katakan yang telah meninggal dunia 700 orang sahabat di kota Aqsa tersebut, di Palestina. First we saw they are fighting and they passed Shaheed in fighting, but they said no, not in fighting. Hadirin, beliau dan mereka datang ke sana tanpa peperangan. Allah Subhanahu wa taala telah menangkan mereka. Akan tapi mereka tetap ada di tempat tersebut untuk bagaimana memberikan keberkahan bagi tempat yang mereka kunjungi. One of them is very strong man. He was born with fighting, finishing one army. Satu daripada seorang sahabat saja sebenarnya tidak perlu berperang. Dengan satu orang saja bisa mengalahkan berbagai jumlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala begitu banyak sekali. Karena kekuatan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ruhani. How they died, they said there was this town illness, they're coming, it's finished whole city. Dan hadirin yang mulia, yang mereka setelah mereka sampai ke negeri tersebut, ternyata mereka tidak kalah dalam peperangan, tapi Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan wabah taun kepada para sahabat tersebut, sehingga 700 orang sahabat wafat dalam keadaan ditimpa oleh musibah penyakit tersebut. Because Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if there is something happen, don't go to another place, you stay there. If you go to another place, you make other people to die. Don't go other place. So all listening for Prophet sallallahu alaihi wasallam, and all they died there. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kalau ada wabah tahun di satu tempat, maka Rasulullah melarang kita untuk datang ke tempat tersebut. Dan orang-orang yang berada di tempat tersebut tidak dikehendaki untuk keluar daripada tempat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan tempat tersebut untuk bagaimana orang mendapatkan ibtilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia, maka ini ada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk merendahkan tapi malah meninggikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, who passed away from his illness, he is also shaheed. Beliau katakan bahwa Nabi kita bersabda bahwa siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan sakit sekalipun, maka dia dihitung seperti seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. So, who said also is shaheed. Dan orang yang tenggelam pada waktu banjir tsunami, mereka juga ada orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. So, you have 100,000 of shaheed in your place there. Beliau katakan begitu sucinya tempat Anda, beliau katakan lebih dari 100.000 orang yang telah syahid di tempat Anda ini. And one shaheed is
bring 100 people, make shafa'ah for them to Jannah. Masya Allah. Satu orang yang syahid dapat memberikan syafaat kepada 100 orang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Amin taala. Allah. And Allah also, Allah in this Akbar. dunya, when shaheed, 4 times coming rahmah, blessing without cutting. Dan setiap ada kumpulan orang-orang syahid yang meninggal di atasnya, maka tempat tersebut akan selalu dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. When this one happens, you feel very good feeling. This Allah, His rahmah, blessing coming on this country. Beliau katakan ketika kami sampai ke tempat ini, kami langsung mendapatkan rasa perasaan yang begitu baik, begitu indah sekali. Dan beliau katakan rahmat yang khusus itu yang Allah telah turunkan ke tempat ini, kami rasakan ianya meliputi diri kami. Ini kelebihan yang Anda miliki di negeri kalian. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah is Arhamur Rahim, the most merciful, and He doing what we do for our benefit. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan keadaan. If you are moving like you, all this khair, wa sharri all everything good for you. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua keadaan baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena yakini ianya. Allah save you, inshallah, not happen any time more, enough, no need for you. Inshallah, with barakah of shaheed, you will be safe, inshallah. Dan kita semua akan terpelihara, kita semua akan terjaga dengan keberkahan para syuhada yang telah mendahului kita di negeri kita ini. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan pemeliharaan untuk kita sampai kepada kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. For protection, you must, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saying, put some books for sadaqah. You are many or poor people, they can put very small amount for sadaqah for themselves. This sadaqah of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sadaqah tatfa'al bala wa tutil amal. Dan hadirin, untuk bagaimana menolak azab daripada Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita membiasakan diri kita untuk bersedekah kepada orang-orang yang fakir. Karena dengan bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan pasti memadamkan api kemarahannya. Karena Rasulullah Muhammad SAW sabda, as-sadaqatu tutfi'u ghadab ar-rabb. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan api kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah meninggalkan sedekah, karena dengan itu maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita dan murka Allah Subhanahu wa taala akan tertarik pada diri kita ini. And read 7 times Ayatul Kursi for every day. Dan kita usahakan untuk membaca Ayatul Kursi untuk setiap kita ya, untuk setiap tempat yang kita datangi. Allah keep bala away from you. Dan dengan itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari segala bala ataupun cobaan daripada dunia ini. Allah reward you and make you from His beloved one. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rahmatnya serta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin Allah. I have here in this country, they love Awliya Allah, they like Ahlul Bayt, they like Sahaba, they are strong in Itikad Ahlul Sunnah wal Jama'ah.
Beliau katakan, alhamdulillah negeri ini adalah negeri yang sangat beruntung sekali. Terlalu banyak para ulama-ulama dan terlalu banyak para habaib keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Para wali Allah Subhanahu wa taala telah terkubur di negeri ini. Dan beliau katakan dengan keberkahan mereka lah Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi kita di sini. Insyaallah. Maybe people poor or something, this is not important. You are lucky to be your iman strong. Apapun yang ada di dunia ini tidak perlu kita pedulikan. Yang penting kita memiliki keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita ini. You must thank Allah for this ni'mah, for everything in His hand. So you are lucky here that love of Prophet and love of Awliya Allah and love of Allah in your heart. Dan kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita pada saat ini. Jadi kita jadi orang yang beriman kepada Allah. Dan kita selalu berusaha untuk bagaimana menimbulkan cinta kepada para nabi alaihi wassalam dan kepada para wali Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang dengan asal mereka lah Allah Subhanahu wa taala telah datangkan agama kepada kita. Thank you for you, inshallah. We will now Fatih Sekarang beliau katakan kami berterima kasih kepada Bapak sekalian dan sekarang kita akan membuat khatmi khawatikan. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 أستغفر الله